Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pukul 3.00 waktu Indonesia Barat dan live streaming di video. Inter dengan 11 poin dan Sociedad dengan 11 poin sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Duel di matchday pamungkas ini akan menentukan siapa di antara mereka yang berhak finish di posisi teratas. Untuk itu, Inter harus menang. Pada matchday sebelumnya, Inter dan Sociedad sama-sama meraih hasil imbang. Inter imbang 3-3 di markas Benfica, sedangkan Sociedad ditahan Salzburg 0-0 di kandang. Pada matchday 1 lalu, Inter meraih hasil seri 1-1 di kandang Sociedad. Tertinggal oleh gol cepat Brais Mendes pada menit keempat, Inter menyamakan kedudukan melalui gol Lautaro Martinez di menit ke-87. Menurut rumor terbaru yang dikumpulkan oleh tim Sky Sport Italia, pelatih Nerazzurri mempertimbangkan untuk memainkan Juan Cuadrado di sayap kanan sejak menit pertama, dengan Federico Di Marco di kiri dan Carlos Augusto sebagai bek tengah kanan menggantikan Alessandro Bastoni. Pemain asal Brasil tersebut akan ditemani oleh Matteo Darmian dan Francesco Acerbi di lini pertahanan. Di tengah lapangan akan ada Davide Fratesi yang akan memberi waktu istirahat bagi Nicolo Barella, dengan Hakan Çalhanoğlu dan Henrikh Mkhitaryan tetap bermain. Sementara di depan akan ada ruang untuk Alexis Sanchez bersama Marcus Thuram bermain bersama sejak awal, dengan Lautaro Martinez dan Marco Arnautovic duduk di bangku cadangan. Mantan Presiden Inter Milan Ernesto Pellegrini menilai Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez saat ini adalah striker terbaik di dunia. Dengan sesi wawancara dengan GR Parlamento via AFC Internews, Pellegrini memuji Lautaro yang bukan hanya sebagai pemain terbaik, tetapi juga sebagai pribadi yang luar biasa. Musim 2023-2024 ini merupakan musim yang menunjukkan pertumbuhan signifikan bagi Lautaro Martinez bersama Inter, terutama sejak mewarisi ban kapten dari Samir Handanovic pada musim panas lalu. Pemain berusia 26 tahun itu sudah mencetak 14 gol di ajang Serie A sejauh musim ini, plus 2 gol di Liga Champions. Dia menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 2 musim terakhir. Terlebih lagi, Martinez berkontribusi lebih dari sekedar golnya, di mana ia sangat menentukan gaya bermain Inter. Dia merupakan tipe pemain pekerja keras, rajin turun ke belakang untuk membantu pertahanan tim. Mantan Presiden Nerazzurri Pellegrini pun merasa bahwa Martinez berada pada level yang melampaui pemain lain dalam posisinya di dunia sepak bola. Lautaro adalah striker terbaik di dunia, ujar Pellegrini. Saya tidak hanya melihatnya sebagai pemain luar biasa, saya juga melihatnya sebagai pria hebat. Matteo Darmian mengatakan bahwa dirinya berharap bisa bertahan selama mungkin di Inter. Mantan pemain Manchester United itu diwawancarai oleh Sky Sport Italia menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Darmian kini memasuki musim keempatnya sebagai pemain Nerazzurri. Meski sudah menginjak 34 tahun, Darmian belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Justru sebaliknya, bek veteran Italia ini terbukti menjadi pemain yang sangat krusial bagi Nerazzurri. Fleksibilitas Darmian menjadi salah satu alasannya. Dia sudah bermain sebagai bek sayap kanan,
bek tengah kanan, dan bahkan sebagai bek sayap kiri pada musim ini. Apapun posisi yang ia mainkan, penampilan Darmian tetap luar biasa. Inter dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya tanpa harus tergesa-gesa. Kesepakatannya saat ini di Stadio Meazza akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Di sisi lain, Darmian juga berharap untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di klub. Mendapat kepercayaan dari semua orang adalah hal yang luar biasa dari para fans, staf, klub, dan rekan satu tim saya, ujarnya. Harapan saya adalah bisa bertahan di Inter selama mungkin. Inter berencana ingin memulangkan kiper Michele Di Gregorio di Stadio Meazza sebagai pewaris Yann Sommer. Hal ini menurut Gazzetta.it bahwa Di Gregorio tengah dibidik Inter, AC Milan, Roma, dan Nottingham Forest. Saat ini Inter memiliki kiper nomor 1 yang mapan dalam bentuk Yann Sommer. Namun faktanya, Sommer kini telah berusia 34 tahun, yang membuat Nerazzurri harus mencari pewaris pemain internasional Swiss ini cepat atau lambat. Inter juga memiliki Emil Audero sebagai kiper cadangan, yang saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Namun tidak ada jaminan Nerazzurri bakal mempermanenkan Audero pada akhir musim ini. Oleh karena itu, Inter bisa mendatangkan kiper baru dalam waktu dekat, kemungkinan besar pada musim panas 2024. Bento dari Atletico Paranaense adalah salah satu kiper yang masuk dalam radar Inter. Nerazzurri telah aktif mengejar pemain Brasil itu sejak musim panas lalu. Bento dibanderol sekitar 15 juta euro. Namun Bento butuh waktu untuk beradaptasi terhadap sepak bola Eropa dan Italia. Sedangkan Di Gregorio sudah memantapkan dirinya sebagai salah satu kiper dengan performa terbaik sejauh musim ini di Serie A. Terlebih lagi, Di Gregorio merupakan jebolan Akademi Muda Inter. Dia meninggalkan Nerazzurri untuk bergabung dengan Monza secara permanen pada musim panas lalu, setelah menghabiskan 2 musim dengan status pinjaman bersama Brianzoli di Serie B. Penampilan Di Gregorio untuk Monza sangat mengesankan di Serie A. Mantan kiper Inter ini berperan lebih dari sekadar membantu Monza bertahan di posisi nyaman di papan tengah klasmen. Alexis Sanchez akan memiliki peluang penting melawan Real Sociedad pada hari Rabu di Liga Champions. Jika tidak ada kejutan, ia akan bermain sejak menit pertama di lini serang Inter yang berpasangan dengan Marcus Thuram. Menjelang pertandingan besok, Gazzetta dello Sport mengulas masa kini dan masa depan mantan pemain Marseille yang kerap menyebut dirinya singa tersebut. Ada gagasan tetap di kepala pemain Chili ini memberikan segalanya untuk Inter hingga akhir musim dan mungkin memenangkan Scudetto lagi setelah yang dirayakan dengan Antonio Conte pada musim 2020-2021. Dia ingin membuktikan bahwa dia belum selesai untuk kompetisi sepak bola besar dan tetap bisa bersaing di klub top Eropa untuk menjadi bagian dari skuad Copa America berikutnya. Sanchez akan menjadi starter sejak menit pertama, seperti yang terjadi pada 3 laga terakhir fase grup ketika 2 kali ia berhasil mencetak gol ke kiper lawan. Kontrak Sanchez dengan klub akan berakhir pada 30 Juni tahun 2024 dan saat ini pihak manajemen belum mengambil keputusan apapun mengenai masa depannya.